Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Risma yang dibuatkan kembali menyapa Anda dalam program Gagasan. Pemirsa, seperti biasa saya akan mengajak Anda berdiskusi terkait dengan topik yang sangat menarik tentunya dan juga edukatif. Nah pemirsa, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan beliau akan mengajak kita berdiskusi tentang gagasan-gagasan menarik bagaimana membangun sebuah kabupaten agar menjadi jauh lebih baik. Pemirsa, tema kita hari ini adalah Ali Rahman, gagasan besar untuk Waikanan. Ketika mendengar nama ini disebut, tentu yang terfikirkan adalah banyak hal. Bukan hanya tentang bagaimana 2024 ya, tapi juga melihat bagaimana Kabupaten Waikanan dari perspektif seorang Ali Rahman, yang tidak lain adalah Wakil Bupati Kabupaten Waikanan. Saya akan langsung menyapa beliau yang saat ini sudah duduk di samping saya. Selamat siang Bang Ali Rahman. Selamat siang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, karena sehat dulu yang paling utama, baru kita berpikir banyak hal tentang Kabupaten Waikanan. Mantap. Baik, kalau kita bicara soal Ali Rahman, saya jadi flashback dengan momen pilkada lalu. Bang Ali adalah sosok yang belum pernah terjun ke dunia politik praktis pada saat itu, kemudian memutuskan untuk mendampingi calon Bupati Waikanan waktu itu Adipati. Apa yang menjadi alasan Bang Ali Rahman kemudian setuju untuk menjadi pendamping Pak Bupati, kemudian juga mengabdikan diri sepenuhnya untuk Kabupaten Waikanan? Iya, jadi saya memang aslinya kan orang birokrasi. Betul. Birokrasi mulai dari pangkat yang paling kecil lah. Artinya saya mulai dari golongan 2C sampai golongan 4C nggak bisa naik lagi. Jadi kalau dari golongan 4C ke golongan 4D itu bisa naik kalau kita memegang jabatan eselon 2A. Di eselon 2A kalau untuk kabupaten ini kan cuma satu, Pak Baik. Sekda. Yang lainnya kan eselon 2B. Jadi yang di bawah itu nggak bisa naik. Jadi setelah berjalannya waktu ditawarin sama Pak Adipati kita untuk mencalon bupati, wakil bupati. Ya namanya kita ini kan memang panggilan jiwa kita untuk membangun masyarakat. Jadi saya langsung setuju karena demokrasi ini kan artinya seluruh 400 sekian ribu ini kan diwakili oleh bupati, wakil bupati lah. Betul. Jadi tidak semua orang punya hak ngomong. Oke. Sama dengan dewan dapil diwakili oleh satu anggota dewan dari dapil ini. Jadi kalau dia umpamanya 5.000 orang diwakili oleh satu anggota DPR lah yang berhak ngomong, sama dengan kita mewakili semua kabupaten dalam rangka kita membenahi Kabupaten Waikanan ini supaya kalau dalam niat saya bagaimana sesuai dengan visi juga pas visi Waikanan unggul dan apa ya? Unggul dan sejahtera. Artinya ini kan perlu kalau sudah jadi wakil bupati sama bupati kan perlu inovasi, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, akademisi, stakeholder swasta, termasuk adanya kesinambungan kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Artinya lompatan karir dari sebelumnya menjadi seorang birokrasi, kemudian hari ini menjadi kepala daerah, ini adalah salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, kemudian menyerap aspirasi dan menelurkan itu menjadi kebijakan untuk Kabupaten Waikanan. Iya, jadi benar. Jadi saya terpanggil dan di samping itu memang saya orang putra daerah di sini, artinya memang orang asli di sini dan saya mengerti betul karakter masyarakat termasuk wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Waikanan karena masih skup kabupaten lah. Jadi saya yang pertama situasi medannya saya tahu dan karakter masyarakatnya culture-nya juga memahami. Saya mengerti gitu. Jadi saya terpanggil, ya udahlah, oke siap, bismillahirrahmanirrahim. Saya walaupun pada saat itu banyak sekali kendalanya. Betul. Yang namanya kan kita bukan orang politik, orang birokrat. Betul. Jadi masuk ke politik tentu ini itu adalah tantangan sendiri untuk Bang Ali Rahman ke depan. Berhubung kita memang ulet, jujur, lugu dan baik hati, ya, jadi alhamdulillah. Tapi rajin menabung juga. Rajin menabung juga ya, mudah-mudahan. Rajin menabung dan tabah. Iya. Baik, kalau berbicara soal Kabupaten Waikanan pada saat itu, saya pikir kan dengan background Abang sebagai seorang birokrat sebelumnya, mungkin kerja-kerja itu juga bagian dari pekerja-kerja pengabdian kepada masyarakat, tetapi ini adalah konteks yang berbeda.
bagaimana Bang Ali Rahman hari ini mewakili Kabupaten Waikanan, baik dari segi kebijakan, baik dari segi apa yang menjadi persoalan rakyat. Pertama kali melihat Waikanan dan kemudian menggambar sketsa kebijakan program ke depan yang akan dijalankan bersama Adipati pada saat itu. Apa yang terfikirkan? Jadi kan berawalnya sekarang kita pilkada ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, itu adalah penerapan dari peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Di dalam undang-undang tersebut sebetulnya kita punya masa jabatan sangat sedikit, nggak sampai 4 tahun. Seharusnya kita pelantikan 21 Februari 2021, berakhirnya 21 Februari 2026. Baik, Ya kan? harusnya. Iya seharusnya, tapi bagi saya nggak ada masalah karena saya sudah menerima keputusan SK dari Menteri Dalam Negeri bunyinya seperti itu. Tetapi di dalam pasal 202 itu disebutkan bahwa hak-hak bupati, wakil bupati yang sesuai dengan yang dilaksanakan pilkada serentak masih diberikan sepanjang sisa masa jabatannya, antara lain tunjangan jabatan, gaji dan lain sebagainya. Baik. Jadi itu artinya kita hanya punya waktu 3 tahun. Betul, 3 dalam tahun ini untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Sedangkan Waikanan. visi misi RPJMD itu kita susun dari 2021 sampai 2026. Sedangkan kita punya waktu hanya 3 tahun. Secara teknis yang di 2021 kita nggak bisa apa-apa karena sudah itu merupakan program yang lama. Betul. Berarti kita Bisa mulai starting di 2022. sampai dengan seharusnya 2026. Tapi kita kejar sampai 2024. Nah inilah yang menjadi kendala. Artinya Pak Bupati sama saya betul-betul harus punya inovasi yang tinggi. Baik. Untuk mengejar ini tadi. Belum lagi dihadapkan dengan situasi pandemi, Belum lagi refocusing dihadapi anggaran. situasi pandemi. Kemudian di 2024 nanti semua pelaksanaan pileg, pilpres, pilkada ada di 2024. Betul, pilkada serentak dan Iya, pilpres jadi juga sebetulnya bukan Kabupaten Waikanan, semua kabupaten, bupati, wali kota di Indonesia. yang melaksanakan pilkada serentak kemarin sebenarnya begini semua kendalanya. Situasinya sama. Situasinya. Betul, ada 8 kota kabupaten kalau tidak Yang salah. Provinsi Lampung, Betul. belum yang provinsi yang di seluruh Indonesia. Jadi persoalannya itu tadi, kita mengejar RPJMD 2021-26. Semua sesuai dengan visi misi, di situ ada 4 misi kita laksanakan semua, mulai dari infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan seluruhnya. Jadi inilah yang menjadi kendala. Sedangkan semua ini kan memerlukan anggaran dana. Betul. Makanya saya dengan Pak Bupati, berapapun anggaran ini harus dinikmatin oleh masyarakat yang selama ini. Berapapun yang dikeluarkan dari APBD. Sedangkan kita tahu bersama bahwa dana dari pusat dan DAU itu berangkat dari Jakarta itu memang sudah berat. Berarti dia udah diisi. Sekian untuk ini, sekian ini, sekian untuk ini. Nah otomatis inilah yang betul-betul kita kerjasama dengan akademisi, dengan tokoh masyarakat, dengan swasta, bagaimana mengembangkan untuk mengejar visi misi yang ada di Kabupaten Waikanan ini. Artinya ini juga salah satu problem di mana RPJMD yang seharusnya dirancang hingga tahun 2026 hari ini harus hanya bisa dilaksanakan di masa kepemimpinan itu sampai pada tahun 2024. Memastikan bahwa RPJMD itu terlaksana juga, saya pikir itu satu hal yang penting. Bagaimana tongkat estafet itu bisa memperpanjang kebijakan-kebijakan tersebut sehingga bisa sampai kepada masyarakat secara tuntas. Nah hari ini dengan RPJMD yang sebagian startingnya di 2022 ini ya Bang ya, startingnya di 2022 ini apa saja goals yang paling dikejar oleh Pemkab Waikanan hari ini? Kalau posisi sekarang ini kan kita RPJMD itu 2021-2006. Nanti disusun lagi 2026, 2000 berapa gitu. Makanya saya buka masker dulu biar jelas, biar enak ini. Enak untuk yang kedepannya. Baik. Buka masker ini maksudnya biar semua tahu. Gitu. Oke. Bahwa beliau ini Bang Ali Rahman. Baik, saya pikir RPJMD ini juga menjadi satu hal program yang juga dikejar oleh pemerintah Waikanan ke depan. Bagaimana mencapai target-target tertentu walaupun pasca pandemi kemarin juga ada penyesuaian target juga yang dilakukan oleh hampir semua kepala daerah. Apa yang menjadi planning di tahun 2022 ini dari RPJMD yang ada?
RPJMD itu antara lain kan kita membangun infrastruktur ya. Tapi infrastruktur ini bukan masalah bangun jalan aja, bangun jembatan. Betul. Tapi kan sumber daya manusianya juga kita bangun. Di dalam segi pertanian contoh, kita ini dalam segi pertanian sudah melalui Dinas Pertanian kita ada 2.400 sekian lah kelompok tani kira-kira. Yang sudah Dengan, ada yang sudah hari ada. ini dan dibina oleh pemerintah. Dibina oleh pemerintah dengan anggota kurang lebih dari 55.000 sekian orang. Dan ini kan kendala utamanya adalah kita susun RDKK untuk pupuk lah, pupuk Betul. subsidi. Dari pengajuan kita 55.000 orang tadi, itu kita ajukan ke Kementerian Pertanian, itu rata-rata dapatnya nggak ada 60%, paling tinggi maksimalnya 60 dari target yang kita ajukan. Sedangkan kebutuhan pupuk ini begini, kalau cara orang ekonomi kasarnya ngomong lah begini, kalau dia pakai pupuk biasa harga 4.000 sekilo, dia dapat hasil 4.000, kan hasilnya sama, Betul. BEP istilahnya, break even point aja cuman. Sama dengan lah kalau orang Betul. ngomong. Tapi kalau dia pakai pupuk subsidi harganya kan 2.000, berarti dia masih ada keuntungan 2.000 plus 1.000, berarti dia dapat 3.000. Nah ini yang sangat diharapkan petani kita Kabupaten Waikanan termasuk di seluruh Indonesia. Baik, Jadi dari itulah pentingnya pemerintah juga memastikan bahwa pupuk subsidi itu bisa diakses oleh petani. Iya, tapi kuotanya nggak cukup. Baik. Kita kebutuhannya umpamanya semuanya 170.000 ton. Misal, Umpamanya. oke. Pupuknya urea, NPK, SP36, pupuk organik. Ini kan untuk pertanian, perkebunan, tanaman hortikultura termasuk perikanan. Baik. Tapi realisasinya cuma 60%. Nah, ini yang kita bantu lagi dari dana kita, APBD kan nggak mungkin. Nah ini yang pertama persoalannya. Sedangkan saya dengan Pak Adipati udah kami susun lah, sudah diancang-ancang. Kira-kira gini lah, one pileg, one product lah kira-kira gitu. Baik. Jadi kalau daerah utara, itu Kecamatan Bumi Agung, Buai Bahuga, Waituba, itu kan ada irigasi bendungan Komering. Betul. Itu dia irigasinya sangat baik, bagus, artinya debit airnya bagus. Dan petani sekarang sudah mengerti mana yang bibit unggul, mana yang enggak. Tahu, tapi masalah pupuk kalau enggak tunggu pupuk subsidi kan beli tadi, harganya umpamanya per kilo 4.200. Tapi kalau pupuk subsidi kan cuma 2.000 sekian. Jadi banyak keuntungan Ada dari banyak, bantuan pupuk subsidi. Ini yang sudah kita usahakan terus supaya masyarakat ini bisa mendapatkan pupuk subsidi sehingga perekonomiannya bisa sedikit naik. Itu dalam bidang pertanian. Kemudian dalam bidang infrastruktur. Di Kabupaten Waikanan ini ada jalan nasional di sini kurang lebih 60 km. Judulnya Bukit Kemuning, Batas Sumsel. Ini selalu baik karena dia sesuai dengan standar pemeliharaan jalan. Standar pemeliharaan jalan artinya dia bangun tahun ini, tahun depannya pemeliharaan rutin. Kemudian terakhir baru pemeliharaan berkala, dilapis lagi. Dan jalan provinsinya ada kurang lebih 300 km lah kira-kira. Jalan kabupaten kita 1.908 km. Sedangkan anggaran sekarang ini kan nambah sulit. Ini saya nggak ngerti juga nih. Yang penting kenapa ada informasi lagi, wacana juga dikatakan bahwa semua anggaran pusat akan ditarik untuk membangun ibu kota negara, IKN Nusantara. Baik. Jadi kira-kira gitulah. Jadi bukan kita, makanya saya dengan Pak Adipati ini selalu berinovasi tiada henti. Berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada, akademisi kita undang, dari ITERA kita undang, dari UNILA kita undang, terus swasta investor besar itu kita audensi supaya mereka mau menanamkan segala macam bentuk usahanya yang ada di Waikanan sehingga uangnya berputar di sini. Kita ini kan tahu secara nasional kan ekonomi macet lah, stagnan katanya, tidak bergerak. Kalau di kita ini ngomong kasarnya yang berjual nggak ada, yang beli nggak ada lah kira-kira gitu. Betul. Macet selama 1,5 tahun dan sekarang sudah mulai kita buka lagi, udah mulai bergerak lagi. Baik. Ekonominya kecil-kecilan kalau di kabupaten ini. Ya. Baik, ada beberapa sektor potensial sebetulnya di Kabupaten Waikanan juga. Salah satunya juga sektor UMKM dan juga sektor wisata yang coba mulai bergeliat hari ini. Dan saya pikir ini juga penting support sistem dari pemerintah Kabupaten Waikanan juga untuk menghidupkan kembali hal-hal seperti ini. Nah, tadi malam saya berdiskusi dengan Kadis Koperasi dan UMKM. Ada satu kendala Pak Wakil Bupati bahwa masyarakat hari ini itu dalam akses permodalan ini mereka agak sedikit kesulitan untuk mengakses permodalan, walaupun sebenarnya ada peraturan dari pemerintah bahwa perbankan itu seharusnya memberikan akses permodalan kepada masyarakat khususnya UMKM. Tapi yang menjadi persoalan adalah hari ini setiap masyarakat yang akan mengajukan permodalan ini
harus memberikan agunan. Walaupun misalkan nominal yang diajukan ini sangat sedikit sekali nominalnya, gitu. Tidak sampai harus berkali-kali, tidak terlalu banyak, seharusnya tidak cukup untuk diajukan ke perbankan. Jadi saya pikir apakah ke depan akan ada inovasi kerjasama antara pemerintah Pemda Waikanan dalam upaya memberikan akses modal lebih mudah lagi untuk masyarakat yang hari ini mencoba menghidupkan ekonomi mereka melalui sektor UMKM? Jadi memang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Waikanan ini kita melalui bermacam-macam cara. Yang pertama melalui koperasi, UMKM, pertanian, bahkan di Kementerian Pertanian itu ada petani milenial istilahnya. Ya, sekarang sudah dibikin kelompok-kelompok tani milenial. Artinya dia melalui food estate ya. Food estate itu ada kawasan untuk mengelola hasil-hasil pertanian yang melalui petani-petani milenial. Di Waikanan ini kita sudah adakan pendataan kurang lebih ada 6.000 sekian UMKM. Baik. UMKM ini maka saya perintah kemarin dengan Pak Bupati dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM pendataan ulang semua UMKM yang ada di Waikanan. Yang masuk ke dalam visi misi ada 6.000 UMKM dan ini lagi kita upayakan bantuan permodalannya dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan ini ada realisasinya nanti karena mulai dari sekarang ini kita sudah hidupkan lagi, sudah kita gerakkan lagi semua UMKM yang ada di Waikanan. Maka dalam 1 bulan kemarin itu Kepala Dinas Koperasi UMKM kami perintahkan untuk pendataan ulang dan langsung turun ke lapangan. Baik. Cek apa usahanya karena memang ada wacana akan dibantu UMKM ini, per UMKM ini ada bantuan dari permodalan dari Kementerian Koperasi Ekonomi Kreatif itu apa namanya? Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu nanti ada dan sudah pendataan sudah hampir valid dan ini untuk sementara dari kita hanya bisa melaksanakan pembinaan tapi permodalannya tetap kita melalui Kementerian UMKM dan kredit usaha rakyat KUR melalui BRI. Tapi memang betul bank kan nggak asal kasih, memang harus benar-benar apalagi sekarang ini setiap yang diajukan itu kita nggak bisa lagi ngajukan barang-barang yang fiktif. Betul. Kalau dia umpamanya bantuan pertanian perkebunan luas areal luas 2 hektar umpamanya dia pakai koordinat dicek benar nggak ini lokasinya masuk HGU apa enggak. Sekarang dia nggak bisa main-main lagi zaman yang sekarang ini. Betul. Yang masalah UMKM mudah-mudahan cepat kita akan tingkatkan. Karena yang masuk di UMKM ini kan yang modalnya di bawah 1 miliar. Betul. Antara sekian juta sampai 1 miliar kita Sebut masukkan sebagai ke UMKM. kategori UMKM. Dan ini yang sudah valid ada 6.000 sekian UMKM termasuk di Kabupaten Waikanan, tukang sate, tukang kerupuk, tukang kerajinan. Nah, sekarang ini kan kalau enggak kita bina betul-betulan dia jual itu juga susah. Sekarang ini banyak orang belinya lewat online dan masyarakat di sini ini belum semuanya melek teknologi. Akses online-nya ini belum. Contoh ada kerajinan golok, keris, badik khas Waikanan. Kalau dia pajang aja itu lakunya sebulan 3, tapi kalau pakai online itu cepat. Akan lebih cepat itu. karena akses pasarnya jauh lebih jadi luas. ada kerajinan golok Lampung, badik Lampung, keris Lampung, yang sarungnya dari Kemuning. Kalau orang nggak ngerti Kemuning itu apa, kira-kira sono keling lah kualitasnya. Ini saya paksa kemarin supaya Kadis Koperasi bagaimana usahanya supaya ini berdagang lewat jualan lewat online, apa namanya Shopee apa, masuk ke situ. Baik. Baik. Lalu Bang Ali Rahman, ke depan saya pikir Waikanan juga butuh inovasi-inovasi yang jauh lebih menarik karena itu yang dibutuhkan masyarakat kepada pemimpinnya. Bagaimana inovasi ke depan karena rakyat di bawah pasti hari ini menunggu bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan. Lalu dalam kebijakan pembangunan sendiri apa yang menjadi target Kabupaten Waikanan ke depan? Yang penting kan begini, kita sekarang ini berdasarkan data statistik bahwa PDRB Kabupaten Waikanan ini 30 juta ya. 30 juta Baik. per tahun. Berarti dia hanya berapa gitu. Kalau berdasarkan PDRB dan dia yang terserapnya kurang lebih 14 triliunan. Jadi PDRB berdasarkan data statistik ini untuk Kabupaten Waikanan per kapitanya 30 juta. Berarti kan dia cuma 2 juta sebulannya. Ini yang perlu kita berjuang. Kata saya tadi kita harus punya inovasi tinggi. Kalau menurut saya bagaimana PDRB ini bisa
meningkat. Untuk meningkatnya ini kan tentu saja yang pertama harus transportasi barang dan jasa. Betul. Ini harus baik. Contoh, kalau dia bikin singkong 2 hektar, tapi dia untuk mengeluarkan singkong tadi jalan yang nggak baik, harganya kan rendah. Betul. Artinya Makanya konektivitas pembangunan iya, ini harus sinergi dengan ekonomi dengan juga ekonomi. Makanya saya dengan Pak Bupati sampai 2024 Pak, kita bagaimana usahanya semua infrastruktur ini yang khusus jalan-jalan poros yang menghubungkan perekonomian masyarakat harus kita perbaiki. Baik. Kayaknya bisa nih 2023, karena di 2024 saya sudah ngebayangin anggaran itu pasti nggak ada. Banyak pilpres lah, pileg lah, pilkada lah, macam-macam itu. Itu semua. Artinya fokusnya di 2022 dan 2023 ini menjadi. Karena kita tadi itu yang saya katakan dari awal, bahwa masa jabatan kita ini cuman 3 tahun. Cuman kalau saya alhamdulillah tetap bersyukur. Artinya Baik. itulah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Harus kita syukuri ya. Baik. Pak Wabub, kita tahu bahwa di Kabupaten Waikanan juga potensi pertanian cukup luar biasa. Hari ini tidak hanya singkong, tapi juga sektor wisata, hortikultur juga hari ini juga menjadi salah satu produk yang juga dihasilkan dari Kabupaten Waikanan. Bagaimana kebijakan pertanian sendiri? Ya, jadi saya makanya sempat berpikir bahwa saya akan bikin one pillar, one produk tadi. Contoh Kecamatan Wetuba, Baumi Agung, Buai Bahuga, dan Kecamatan Bahuga. Ini kan produksi pertanian, sawah. Kita perbaikin. Jadi dari bendungan Komring itu kan bendungan APBN. Jadi gini, kalau dia sawah antara sampai dengan 1.000 hektar itu kewenangannya kabupaten. Antara 1.000 hektar sampai 3.000 hektar itu kewenangannya provinsi. Di atas 3.000 itu kewenangan pusat melalui Balai Besar Sungai Mesuji kalau di Lampung. Kalau kita ini masuknya Balai Sungai Komring. Sungai Komring itu sangat besar, Pak. Itu debit airnya bagus dan itu dia lurus ke arah Komring, yang belok ke kiri itu ke Waikanan. Ke Waikanan, nah makanya saya target daerah situ daerah fokus pertanian, padi, gabah segala macam. Kemudian daerah barat itu Rebang Tangkas, Banjit itu nanti kita programkan daerah perkebunan, kopi, lada. Kemudian daerah timur itu daerah Pakuan Ratu, Negara Batin sampai ke Tulang Bawang Barat itu kita prioritaskan daerah perkebunan sawit. Jadi kita tata seperti itu ke depannya. Dan ini sudah mulai ditata seperti itu ya. Kita tata. Kemudian daerah sini nanti ada daerahnya yang daerah industri lah, tapi bukan pusat industri, tapi industri lah, karena untuk industri itu kan dia harus dekat laut, dekat pelabuhan, dekat bandar udara. Nggak mungkin pengusaha itu bikin nggak sesuai dengan hitung-hitungan dia. Tapi Betul. kita bantu nanti daerah industrinya di mana. Makanya semua kita kasih kemudahan, kita bantu kalau ada usaha, investor segala macam. Walaupun dia cuma jualan sate nggak boleh sama saya diganggu-ganggu. Kadang-kadang orang usaha kecil-kecilan aja, kalau dia jualan sate sudah mulai diganggu-ganggu sama preman kan berhenti yang dagang. Nah inilah saya setiap saya keliling ke desa, saya sosialisasi jangan diganggu usaha orang. Yang penting kalau uang banyak berputar berarti ada uang yang di situ kan gitu. Betul. Namanya kan kualitas kita, kualitas kabupaten. Dari segi PAD kita sulit kita dari pendapatan. Pendapatan Walaupun asli daerah. potensinya banyak. Potensi pariwisata banyak kita di Waikanan. Potensi sumber daya alam juga banyak. Betul. Baik itu batu bara, emas, tapi minyak bumi nggak ada. Nggak tahu saya. Tapi kalau yang jelas batu bara, emas, kaulin, tanah untuk marmer ada semua. Tinggal bagaimana sekarang kan pengusaha ini kita, investor ini kita undang datang ke sini dan jangan diganggu. Karena kalau setiap orang usaha, kalau lagi bulan pertama sampai setahun itu belum ada untungnya. Baik. Kalau baru 5-6 bulan udah diganggu-ganggu kan pergi orangnya. Makanya saya selalu keliling, ya sudahlah capek-capek saya ngomong, yang penting saya kasih sosialisasi ke masyarakat. Kalau ada orang, karena potensi sumber daya alam udah kebaca sama kita, tinggal bagaimana kita menggali baik pariwisata, sumber daya alamnya. Dan potensi sumber daya alam ini pembagian pajaknya kan masih agak masih kurang ini, tapi kita berbicaranya bukan skup provinsi atau kabupaten, berbicaranya NKRI. Baik, artinya pajak ini juga masih bisa menjadi persoalan ke depannya. Ini yang akan coba diselesaikan. Kalau tadi Pak Wabub sudah menjelaskan bagaimana potensi-potensi yang ada di Kabupaten Waikanan, ada potensi
potensi alamnya, kemudian juga potensi sumber daya alamnya juga. Artinya ketika memang ini bisa dikelola dengan sangat baik, pasti ini akan menunjang PAD ke depan. Apakah optimis ke depan potensi-potensi ini bisa menunjang PAD Kabupaten Waikanan? Jadi kalau saya sangat optimis, tapi ini kan memerlukan waktu panjang. Dia namanya kita menggali sumber daya alam ini kan nggak mungkin begitu dicangkul dijual jadi duit kan enggak. Jadi ini panjang. Jadi panjang dan dia berproses. Nah ini memang potensi PAD ini kalau dari PAD-nya itu nggak terlalu kita gubris lah. Tetapi dari segi pendapatan masyarakat di wilayah situ dia kerasa. Di situ banyak transaksi upah karyawan, mereka gajian, mereka belanja. Jadi perputaran ekonominya jalan. Kalau dari segi PAD itu sulit kita susah ngitungnya karena begini Mbak. Kalau dari PAD sumber daya alam itu kan sumber daya alam ini batu bara, gas, minyak, kira-kira gitulah. Itu pembagiannya dari pemerintah itu kan 85% ke pemerintah pusat, 15% ke pemerintah 15% ke daerah penghasil. 15% daerah penghasil ini tadi, 6% ke provinsi, 6% ke kabupaten penghasil. 3% dibagi rata oleh semua kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Jadi kalau kita mengharapkan dari PAD sumber daya alam tadi itu nggak usah dihitung karena kita ini berbicaranya NKRI. Baik, ini kepentingan NKRI ya. Dan kebetulan Waikanan jadi tuan rumah penghasil sumber daya alam tersebut. Baik, Bang Ali Rahman, kalau melihat Kabupaten Waikanan ini tadi sudah banyak bercerita bagaimana potensi yang ada, kemudian bagaimana culture masyarakatnya. Apa sih yang paling membuat Bang Ali Rahman bersemangat untuk membangun Waikanan menjadi kabupaten yang maju ke depan? Kan semua umat manusia pasti senang tempatnya maju kan, Betul. termasuk saya. Dan saya sudah berpikir Sebagai salah satu putra daerah. salah satu putra daerah di Waikanan, kalau ada yang lebih baik dari saya dan lebih mampu dari saya nggak masalah sebenarnya. Karena yang berpikir untuk memajukan Waikanan harus ada satulah siapa yang di depan kan gitu, yang lain ngikut. Nah, tapi inilah makanya saya berpikir dari kecamatan ini salah satunya bukan saya maksudnya, tapi salah satunya saya. Dan walaupun ada orang dan dia nggak mau, nggak terpanggil itu nggak akan jadi, nggak akan jalan gitu untuk ngebangun. Ini maksudnya 2024? Ya nggak, saya bukan ngarah ke 2024, tapi antara lainnya. Baik. Ini menariknya ngobrol dengan Bang Ali Rahman. Tidak pernah serius pemirsa, tapi gagasan-gagasannya pasti tentu serius. Karena saya pikir dari apa yang Bang Ali Rahman sampaikan adalah sesuatu hal yang rasional. Ketika ini diterapkan menjadi sebuah kebijakan, saya pikir ini menjadi harapan bagi masyarakat Waikanan untuk maju ke depan. Karena kalau tidak menyandarkan harapan kepada pemerintah, siapa lagi yang akan diberikan harapan itu. Jadi saya berpikir kebijakan-kebijakan tadi realistis ketika memang itu bisa diterapkan di Kabupaten Waikanan. Dan ketika misalkan hari ini walaupun dalam situasi pandemi, kemudian juga dalam situasi refocusing anggaran, banyak sekali kebijakan yang kemudian terhambat karena adanya situasi ini. Tapi ketika inovasi dan kreativitas ini dilakukan oleh pemerintah, saya kira kita tidak akan kehabisan akal untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Sepertinya sudah mantap ya. Baik, Bang Ali Rahman, kalau misalkan ingin berandai-andai, apa sih yang paling ingin Bang Ali Rahman andaikan ke depan untuk Kabupaten Waikanan? Yang pertama kalau bagi masyarakat ini kan yang penting infrastruktur ini baik. Artinya dia mau kemana enak gitu, dia mau ngojek infrastruktur kemana. hari ini masih menjadi salah satu problem besar di Kabupaten Waikanan ya? Kita sekarang ini untuk infrastruktur yang jalan kabupaten dari 1908 km ini kita baru 60% mantap. Mantap maksudnya bahasa PU nih. Baik, jalan mantap betul. Ya, jalan mantap, artinya bukan mantap bahasa pribadi kita, bahasa PU-nya. 60% inilah yang jadi pemikiran saya dengan Pak Adipati, karena kalau jalannya sudah baik semua, masyarakat itu semua urusan ekonomi segala macam dia jalan, yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusianya. Kita dorong supaya mereka semua berpendidikan, istilahnya apa? Indeks pembangunan manusianya. Betul. Itu harus kita perbaikin. Yang ketiga, masalah stunting, ini kita harus tuntaskan. Betul. Inilah jadi semua saya juga kan begini sebagai manusia
bukan mau ngejar supaya jadi wakil bupati, tapi kita berpikir juga untuk masyarakat. Tapi kan masyarakat ini Karena nggak sama. konsekuensi sudah menjadi wakil Sudah bupati menjadi kan. wakil bupati. Kita selain jadi wakil bupati, kita harus ibadah juga lah, kita memikirkan masyarakat. Betul. Nah ini kan kita nggak bisa per orang by name, by address kita bantu kan nggak mungkin. Betul. Jadi kita bantunya secara global Iya. untuk Wekanan. Dalam bentuk kebijakan yang dalam bisa bentuk mengakses semua kebijakan pihak. yang menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Gitu. Saya kalau Wekanan ini masyarakatnya sudah berpendidikan semua, infrastrukturnya sudah baik, ekonominya sudah baik. Ekonomi sudah baik ini maksudnya semua ada pekerjaan. Ada lapangan pekerjaan tergantung pendidikan dan nasib. Jadi kalau dia nggak punya pendidikan tapi nasibnya baik, ya dia bisa bagus, nggak sekolah juga jadi bos karet lah kira-kira gitu. Nah ini semua secara menyeluruh kita bantu. Saya juga kalau sudah bagus semua, baik semua, saya juga sudah jadi ini aja lah, yang penting saya ngaji, sembahyang, berdoa kan gitu. Karena kita kan harus yakinlah bahwa kita harus hidup ini harus selalu bersyukur. Dan seimbang antara pekerjaan dan berdoa. Berdoa sesuai dengan surat Ibrahim ayat 7 kan. Subhanallah. Baik, Pak Wabub. Saya mengikuti ya. Baik, yang saya pikir tadi Pak Wabub, kita sempat ngobrol tadi sebelum saya sempat ngobrol pemirsa dengan Pak Wabub bahwa sebelum kita on cam tadi ada beberapa tanah register di Kabupaten Wekanan ini yang sebenarnya ini potensial untuk dikelola oleh masyarakat menjadi tanah pertanian yang bisa dikelola langsung oleh masyarakat. Apakah itu mungkin kebijakan itu diberlakukan di Kabupaten Wekanan? Ya saya berpikirnya kan begini, jadi kalau Wekanan ini kan semuanya 3.921 km luas wilayah Wekanan. Kalau kita hektarkan 392.000 hektar sekian lah. Di 392.000 hektar ini yang ada wilayah Wekanan itu hampir setengahnya tanah kehutanan. Register 41, register 42, register berapa-berapa lah saya ngerti, termasuk ada HTI, ada hutan kemasyarakat, pokoknya namanya hutan. Dan ini memang punya kehutanan dari zaman Belanda. Artinya mungkin kehutanan itu bukan zaman sekarang ngeplot tanah ini punya kehutanan, mana bisa sekarang. Betul. Melawan semua masyarakat. Dia punya SK, dia punya segala macam dari sama dengan PT Kereta Api. PT KAI itu punya tanah, punya jalur kereta itu dari zaman kerja rodi lah kira-kira ya. Betul. Zaman Jepang yang Operdomseh zaman dulu itu kira-kira gitu. Nah ini kalau ini ada koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dengan kabupaten, artinya kalau ini bukan hutan kawasan atau hutan taman nasional, ini kan boleh dikelola lah sama masyarakat. Artinya mereka tanam singkong, tanam jagung, tanam padi. Jadi artinya jangan semua dikuasai sama kehutanan, nggak bisa diapa-apakan kan gitu. Kalau ini diperbolehkan, tapi masyarakat juga harus ngerti jangan dijual, jangan diambil. Tapi kalau bercocok tanam untuk ini jagung, padi, apalagi palawija lah kira-kira, petek, petek enggak ya, keras ya. Artinya di luar tanaman keras, ini pasti akan menambah penghasilan masyarakat. Nah ini yang belum sempat kita koordinasikan. Artinya saya Mas mau audensi dulu ke Kementerian Kehutanan, saya paparkan semua bahwa luas kehutanan yang ada di Wekanan umpamanya 150.000 hektar, sedangkan luas Kabupaten Wekanan 300.000 hektar. Gimana ini caranya kan gitu. Sedangkan kita tahu bahwa semua pajak-pajak perkebunan itu kembali ke pusat, pajak hutanan, pajak perkebunan itu kembali ke pusat. Yang ada di kabupaten itu hanya pajak bumi dan bangunan. Baik. Jadi perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah itu yang diserahkan kepada daerah adalah PBB, pajak bumi bangunan, tapi pajak kehutanan, pajak perkebunan itu ditarik ke pusat. PBB ini kalau di Wekanan NJOP-nya 2.500 sampai 10.000, sama Oku Timur, Oku Selatan, pesisir barat, Krui sama. Tapi kalau PBB yang di kota Bandar Lampung umpamanya, dia NJOP-nya minimal 60.000. Di Jakarta apalagi 20 juta. Nah inilah yang kurang. Baik. Cuman saya kan karena saya cuman wakil bupati kan nggak ada hak ngomong yang seperti itu. Ya berarti harus menjadi bupati dulu baru bisa berbicara seperti itu ya Pak Wabub ya. Bisa jadi. Baik. Saya tertarik juga dengan kebijakan tersebut dan kita berharap pemirsa bahwa ke depan
kebijakan terkait pertanian ini bisa lebih dimaksimalkan lagi? Karena ternyata potensi lahan juga masih banyak yang bisa dikembangkan. Ketika memang itu disepakati oleh Kementerian Kehutanan, saya kira ini bisa menjadi angin segar bagi masyarakat untuk bisa menambah penghasilan mereka dari pengelolaan lahan tersebut. Lalu untuk CSR sendiri, selain tadi yang diserahkan kepada negara itu hanya 85% dan 15% itu dikelola oleh daerah penghasil dengan persentase yang sangat jomplang sekali. Ya itu jadi itu tadi yang 85%, itu tadi kan ini pajak gas, bumi, minyak, batu bara. Kalau pajak kehutanan perkebunan kan mutlak itu kembali ke pusat, pajak bumi dan bangunan ke daerah. Jadi masalah pajak ini begini, kalau dia yang diserahkan ke daerah ini, contoh sekarang ini akan diserahkan juga pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak BBNKB lah. Kalau di daerah perkotaan ini bagus, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta, Medan. Tapi kalau Way Kanan, Oku Timur, Oku Selatan, Pesisir Barat, Mesuji, mobilnya nggak sampai 500 itu yang. Akhirnya susah juga ngitungnya. Kemudian diserahkan ke kita juga pajak reklame. Way Kanan ini reklamenya cuma tiga. Gambarnya cuma bupati sama wakil bupati. Kemudian diserahkan juga kepada daerah pajak air tanah, yang pajak sumur bor lah kira-kira gitu. Jadi kurang inilah, tapi kita ini bicaranya NKRI. Baik. Selama itu bisa menyumbang bagi negara, kenapa tidak ya? Karena itu kita skupnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa daerah memang betul-betul PAD-nya tinggi sekali, tapi dia dapat pembagian dikit. Tapi ada daerah seperti yang Kabupaten Wawo nggak ada apa-apa, dibantu dana DAUB, DBH dan dana DAP. Untuk pembangunan kan ada 3, DAUB, DBH dan dana DAP. Kemudian Pak, kita ini bantu masyarakat ini sebenarnya banyak pemerintah ini. Pak Gubernur itu dia ngeluarkan kartu berjaya. Yang satu orang petani dapat duit berapa lah kira-kira untuk petani ini. Itu ada anggotanya 6.816 orang yang dari. Baik, bagaimana penerjemahan di Kabupaten Waikanan untuk program Itu kebijakan dilaksanakan, tersebut? dibantulah melalui kartu itu, dibantu apalah saya, tapi dari Pak Gubernur langsung. Kemudian dari pemerintah pusat ini masyarakat ini dibantu juga, ada istilahnya KPM, keluarga penerimaan manfaat. Dari KPM ini ada 4 macam lah kira-kira. Yang pertama dia dapat sembako per bulan 1 plastik itu, kemudian dapat lagi dana PKH-nya 600.000, ada yang 1,5, ada yang juga. Artinya betul-betul pemerintah sekarang melalui pemerintah pusat dan kabupaten provinsi membantu masyarakat yang dikatakan tadi yang lagi stagnan pandemi ini. Betul. Itu kan di luar itu yang nggak dapat, kita ada lagi program dari pemerintah dan melalui dana desa, ada namanya BLTDD. Jadi yang nggak tercover dari KPM keluarga penerima manfaat tadi dibantu lagi dari dana desa. Per bulannya sekian, apa 200.000, apa 600.000, saya nggak pas, tapi ada. Dan saya nggak bohong nih ngomong, ada datanya. Betul. Baik, artinya walaupun dalam situasi pandemi dengan kebijakan yang sudah ada, kemudian juga ada beberapa bantuan dari pemerintah pusat, daerah, dan juga pemerintah provinsi, saya pikir ini juga bisa sedikit memudahkan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Lalu terakhir nih Pak Wabub, apa harapan ke depan untuk Kabupaten Waikanan? Tidak hanya berbicara bahwa semoga RPJMD sampai bisa terlaksana sampai 2026. Tidak hanya berbicara soal itu. Saya pikir saya ingin menggali apa yang menjadi harapan sosok Ali Rahman sendiri untuk Kabupaten Waikanan ke depan. Karena masa jabatan sudah tidak lama lagi. Tidak lama-lama nanti kita sambung gampang. Baik. Jadi kalau saya harapan saya yang pertama begini, masyarakat ini tetap harus sabar. Dalam Artinya, situasi pandemi dalam begini ya. Dalam semua situasi masyarakat harus tetap sabar. Yang pertama kita harus tetap bersyukur. Masyarakat harus sabar ini kalau kata Pak Gus Dur, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar namanya. Kira-kira. Begitu ya. Jadi saya berharap masyarakat Waikanan tetap kondusif, saling menghormati, saling menghargai, dan yakinlah bahwa hidup kita ini sudah diatur sama Allah yang Maha Kuasa. Kita kalau mau kaya, kita kejar mau kaya. Kalau memang takdirnya belum. Tapi kalau enggak juga, kita kalau memang sudah ada tulisannya semua seperti saya, ya seperti ini ya saya terima. Inilah keputusan, sebenarnya sudah ada takdir dari kita jalanin gitu. Kaya ini kan enggak ngerti nih, saya ini biasa yang jatuh bangun. Nah sekarang bangun enggak jatuh lagi. Mudah-mudahan semakin bangun ya. Bangun. Waikanan juga begitu. Jadi saya senangnya kalau masyarakat ini saling menghormati, sabar, sudah itu saling menghargai, enak. Jadi kalau dia dunia ini jauh dari bencana alam,
Sudah itu masyarakatnya hidup rukun damai. Kita yang dari pemerintahnya enak nih, programnya begini, programnya gini. Kadang-kadang sudah banyak sekali bantuan juga, kalau masyarakat yang otaknya memang nggak beres itu tetap salah aja negara ini, pemerintah ini salah aja. Kita nggak apa-apa. Dikritik dan lain mau sebagainya. dikritik segala macam yang sifatnya ngebangun sama kita terima dan kita catat. Kalau kita bisa perbaikin, kita perbaikin. Tapi kalau kritiknya sifatnya menghujat, biarkan saja, mati sendiri dia nanti. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati Kabupaten Waikanan, Bapak Ali Rahman yang hari ini sudah menemani saya berbincang-bincang pemirsa. Ada banyak hal menarik ternyata yang beliau ingin coba lakukan untuk Kabupaten Waikanan. Walaupun dengan masa jabatan hanya 3 tahun, tidak standar menjadi masa jabatan kepala daerah pada umumnya. Bagaimana lagi, ini sudah kebijakan dari nasional ya. Baik, kita terima saja dan syukuri, itu jawaban beliau. Dan saya berharap semoga bisa diperpanjang. Atau diperbaharui menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Baik pemirsa, saya pikir kebijakan pemerintah adalah satu hal yang paling penting bagi masyarakat, di mana itu menjadi sebuah harapan. Hari ini masyarakat menunggu di balik pintu dalam situasi pandemi begini. Mereka mengisolasi diri, mereka sulit menjangkau akses ekonomi. Hari inilah kebijakan itu yang harus menyentuh lapisan masyarakat, sehingga ada manfaat dari kehadiran pemerintah, ada manfaat dari kehadiran negara di tengah-tengah mereka. Kalaupun misalkan hari ini pandemi, saya pikir ini bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk kemudian memaklumi ketika kebijakan-kebijakannya justru tidak sepadan dengan apa yang menjadi persoalan rakyat. Hari ini negara hadir untuk rakyat kok. Ketika negara tidak juga mengakomodir menjadi kepentingan rakyat, tapi mengakomodir kepentingan segelintir orang, maka kita harus mempertanyakan kemana pajak yang kita bayarkan dan kemana tanggung jawab negara sebagai panutan bagi rakyatnya. Saya pikir ke depan dalam momentum politik kita harus berpikir ulang bagaimana menentukan sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin kita. Agar tidak ada lagi yang namanya persoalan rakyat tapi diabaikan, hanya peduli hanya saat momentum pilkada saja. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan dialog kita bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Waikanan, Bang Ali Rahman, dan semoga gagasan-gagasan beliau, harapan-harapan beliau yang tadi sudah disampaikan, ini bisa menjadi realisasikan, dilanjutkan menjadi lebih baik lagi, tentunya dengan harapan besar dari masyarakat Waikanan. Saya Risma Yanti Borton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.